Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Khusus di wilayah Sanggauledo, topografi pegunungan dataran tinggi menjadikan daerah ini memiliki potensi pengembangan berbagai komoditi pertanian sebagai mata pencaharian yang telah lama digeluti warganya. Saya sendiri kemungkinan saya untuk mulai usaha tani karena awalnya memang ya putus sekolah, cuman kita niatnya terjunnya langsung ke usaha tani. Itu kita ngelola ke tani itu udah mulai tahun 1990, 91 mulai terjun ke tani. Pemirsa, sektor pertanian di Sanggauledo ini sudah cukup dikenal di Kalimantan Barat. Berbagai komoditi yang dihasilkan bahkan mampu menembus pasar luar negeri, yaitu negara Malaysia yang bersebelahan langsung dengan Kabupaten Bengkayang ini. Nah, untuk melihat besarnya potensi dari komoditi yang dikembangkan di sini sebagai mata pencaharian warganya, kita akan menuju satu titik lokasi pengembangan jagung. Karena wilayah Sanggauledo ini telah lama dikenal sebagai wilayah sentra jagung di Kalimantan Barat. Yuk, let's go! Berbagai komoditi pertanian terhampar dan tertata dengan baik sebagai bagian dari usaha peningkatan ekonomi tiap keluarga. Secara umum, mayoritas wilayah transmigrasi wilayah perbatasan ini sangat bergantung pada sektor pertanian. Potensi tersebut didominasi oleh tanaman pangan berupa komoditi jagung. Selebihnya adalah tanaman hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan. Dalam menggeluti usaha tani, jagung merupakan komoditi yang cukup menunjang ekonomi masyarakat transmigrasi. Karena sebagaimana diketahui bahwa komoditi jagung selain dapat dijadikan bahan pangan, juga untuk pakan ternak dan unggas. Sehingga di wilayah ini, rata-rata masyarakatnya telah mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan. Selain itu, budidaya jagung pada wilayah ini cukup produktif. Hal itu disebabkan oleh tanahnya yang subur dan tingkat pengetahuan dalam tata cara bertani juga sudah maju. Ditambah lagi saat ini teknologi pertanian sudah diaplikasikan di wilayah ini. Rata-rata hidupnya di sini bertani. Ada yang nanam sayur dan jagung bermacam-macam lah. Untuk penanaman jagung di Sanggauledo sini terutamanya untuk lahan termasuk bagus untuk tanam jagung. Soalnya di sini tanpa olah lahan tanaman udah bagus dibandingkan di kampung lain atau di daerah lain terutama di Jawa. Kalau di Jawa biasanya pengolahan lahan dibajak dulu. Kalau di sini nggak sampai pengolahan lahan ditanam jagung. Kalau masalah perawatan sih tak anggap di sini udah gampang lah kalau masalah jagung. Soalnya nggak terlalu ekstra, untuk penyemprotan pun nggak terlalu ekstra di sini. Untuk menanam jagung, cukup dengan mengolah tanah dengan alat mesin pertanian dan kemudian langsung ditanami bibit jagung
sesuai dengan jenis yang biasa digunakan. Selanjutnya memberinya pupuk dan dalam waktu tertentu dilakukan pengerumputan atau membersihkan gulma saat tanaman jagung masih kecil. Perawatan dilanjutkan dengan penyemprotan racun hama dan pupuk daun agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 3 bulan, tanaman jagung dapat dipanen dan didistribusikan kepada pembeli. Tetapi ada juga yang mengolahnya terlebih dahulu menjadi jagung pipilan. Dan pastinya, harga semakin tinggi dibandingkan dengan dijual bersama tongkolnya. Selain itu, masyarakat di sini juga menjual jagung muda manis untuk kebutuhan pasar tradisional maupun pengusaha tertentu. Besarnya potensi pengembangan komoditi pertanian di lahan yang terhampar dengan kesuburannya, mampu menyuplai bahan pangan dan sayuran di sebagian wilayah pasar Kalimantan Barat dan Malaysia. Berbagai komoditi ini dikelola secara baik dan dapat memperoleh hasil yang cukup signifikan bagi perekonomian mereka. Khususnya apalagi ini di Sanggoledo, boleh dikatakan mungkin daerah Sanggoledo ini tanah, boleh dikatakan mungkin tanah tersubur daerah kita sini. Alhamdulillah, untuk kesuburan tanah, kita di sini nampaknya semua jenis tanaman horti bisa masuk di daerah sini. Tanaman horti itu bisa kita kembangkan untuk usaha menunjang perekonomian masyarakat di Sanggoledo. Semangka misalnya, beberapa pengusaha tani saat ini mulai membudidayakannya karena harganya cukup baik dan struktur tanahnya juga cocok untuk komoditi semangka. Mulai dari mengolah tanah dan memberi pupuk kandang serta mengkombinasikannya dengan pupuk kimia, galangan-galangan yang ditutupi plastik atau mulsa ini siap ditanami. Kurang lebih 90 hari, tanaman semangka telah dapat dipanen. Buah semangka juga cukup banyak dengan berbagai ukuran. Jadi untuk bercocok tanam buah semangka, memang kualitasnya pun tidak kalah sama yang daerah lain. Nah, macam contoh, pernah kita tanam melon di sini, bisa juga membuahkan hasil. Nah, jadi kalau untuk keluasan lahan semangka ini, untuk kita buka mungkin sekitar 1 tahun di sini, mungkin sekitar 11 hektar, Pak. Nah, 11 hektar. Nah, kalau untuk pasarnya kita memasuki kota-kota besar. Jadi untuk Kalimantan Barat sini Pontianak, terus kadang-kadang kita masuk ke negara tetangga yaitu negara Malaysia. Ya, kalau untuk
lahan lanut dan lanut auris ini cukup membantu untuk pertanian, baik semangka, buah, maupun sayur atau jagung. Selain jagung dan semangka, komoditi pertanian berikutnya yaitu cabai, terong, ubi rambat, mentimun, tomat, kacang-kacangan, serta yang lainnya juga banyak diusahakan oleh warga. Untuk menunjang perekonomian rumah tangga, kita memang membutuhkan banyak cara ataupun usaha yang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi rumah tangga. Dengan antara lain kita di sini, saya sendiri sudah mulai untuk tanaman horti itu kita ada sini tanaman jagung, sayur-sayuran. Di sini tadi kita lihat bersama di kebun kita ini ada tanaman tomat, kacang panjang, cabai, jagung. Itulah kita yang ada di sekitar sini. Cara untuk berusaha juga bermacam ragam, tergantung dari animo, harga, dan iklim. Masyarakat di sini telah memahami betul bagaimana membudidayakan tanaman pertanian menyesuaikan dengan iklim yang sedang terjadi. Selain itu, hama yang sedang mewabah juga menjadi pertimbangan mereka dalam berusaha mengembangkan pertanian agar dapat menghasilkan panen yang maksimal. Berkembang dan majunya pertanian di wilayah Sanggauledo ini juga tidak terlepas dari peran Lanut Hari Hadi Sumantri dalam membina warga transmigrasi yang masuk pada tahun 1980-an. Hingga saat ini juga, peran dari Babin Podirga Lanut Hari Hadi Sumantri tetap menunjang perkembangan pertanian di wilayah Sanggauledo, khususnya di sekitar Pangkalan. Peran serta Lanut Hari Hadi Sumantri dengan adanya program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, selama ini sudah cukup bagus dan juga cukup memberikan andil yang banyak khususnya di Kabupaten Bengkayang. Beberapa tahun sebelumnya kita flashback ke belakang, Bupati Bengkayang sebelum periode saat ini
mencanangkan wilayah Sanggoledo sebagai sentra jagung, dan sebagian besar kurang lebih 65-70% hasil jagung yang dihasilkan dari Kecamatan Sanggoledo berasal dari wilayah Pangkalan TNI Angkatan Udara Haryadi Sumantri. Kita juga membina kurang lebih 4 kelompok tani yang berada di Desa Kampung Baru, Desa Pakece. Desa Pakece ada 2 dan juga di Desa Kandasan. Kurang lebih sekitar 244 petani, baik itu petani yang berasal dari anggota Lanut Haryadi Sumantri itu sendiri maupun dari warga sipil sekitaran Lanut Haryadi Sumantri sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara Haryadi Sumantri untuk memanfaatkan beberapa daerah lahan kosong yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi sehingga bisa ditanami oleh beberapa jenis tanaman palawija seperti halnya jagung, ketela, sayur mayur, dan lain-lain sebagainya. Harapan kami ke depan perlu adanya campur tangan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya untuk para petani yang berada di lingkungan kami di Pangkalan TNI Angkatan Udara Haryadi Sumantri, sehingga mereka, para petani ini, yang pertama tidak kesusahan untuk mencari bibit dan pupuk. Yang kedua, mereka juga tidak kesusahan untuk menjual hasil bumi. Dan yang ketiga, adanya peran serta dari pemerintah untuk bisa menstabilkan harga. Saat ini Pangkalan TNI Angkatan Udara Haryadi Sumantri juga sedang berusaha untuk mencoba menanam tanaman palawija lainnya, yaitu tanaman ketela rambat atau ubi rambat. Ini sedang kita uji cobakan. Pangkalan TNI Angkatan Udara Haryadi Sumantri sedang mencoba untuk menanam ketela, dan hasil dari panen yang pertama dengan operasional cost cukup rendah bisa menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi khususnya bagi para petani. Ke depan tidak hanya menjadi sentra jagung tetapi juga menjadi sentra-sentra lainnya yang bisa sangat bermanfaat bagi para petani dan lingkungan di sekitar Lanut Haryadi Sumantri. Kemitraan bersama pengusaha tani di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ini tetap terjalin dari berbagai sektor. Kami di sini masyarakat sekitar Lanut Haryadi Sumantri bersyukur karena Lanut Haryadi Sumantri mempunyai luasan lahan pertanian yang cukup luas. Jadi untuk kami masyarakat sekitar Lanut Haryadi Sumantri itu ada mitra dengan Lanut Haryadi Sumantri untuk mengelola lahan, sehingga itu memang sangat potensial untuk petani masyarakat di sekitar Lanut Haryadi Sumantri. Untuk pendampingan mungkin untuk dari Poddirga dari Lanut, mungkin untuk keamanan, untuk kami bercocok tanam di sini alhamdulillah aman, tidak ada kendala apa-apa. Kemudian untuk pendampingan dari pihak Dinas Pertanian, saya pribadi bersyukur dari kementerian langsung, dari kabupaten, provinsi selalu mendampingi untuk petani di Sanggoledo. Sebagai mata pencaharian utama pada sektor pertanian, masyarakat Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang terus memberikan perannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sayur di Kalimantan Barat. Selain itu, posisi wilayahnya yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia mampu menguatkan ketahanan pangan nasional untuk mengantisipasi resesi global, seperti yang saat ini dikhawatirkan terjadi.
Pemaparan berbagai komoditi pertanian sebagai usaha dari warga masyarakat Sanggauledo ini adalah harapan bagi kita semua untuk pemenuhan sumber pangan dan sayuran yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemirsa, melalui pengembangan komoditi pertanian yang terhampar ini, diharapkan dapat selalu konsisten diusahakan agar dapat meningkatkan hasil untuk kepentingan bersama. Selain itu, pendampingan dari stakeholder yang ada juga cukup penting untuk kemajuan pertanian di semua daerah, termasuk di Kabupaten Bengkayang ini. Saya Murinda Sari, atas nama kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di konten berikutnya di TVRI. Bye-bye!